Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-339 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita memberikan kekuatan jiwa kita dan roh kita dengan makan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita dalam perkenanan kepada Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Betapa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ayat ini ayat yang sangat kuat dan memberikan kita dasar yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan hidup. Ayat ini berbunyi, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara, kata dengan yakin menunjukkan keyakinan yang mendalam dan tak tergoyahkan pada janji Allah. Ini adalah keyakinan yang dibangun di atas dasar pengalaman pribadi dengan Tuhan dan pemahaman akan karakternya yang setia. Ungkapan Tuhan adalah penolongku menegaskan bahwa Allah selalu siap membantu kita, menolong kita dalam segala situasi. Dia adalah benteng pertahanan kita yang tak tertembus. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka kita tidak perlu takut akan apapun. Ketakutan akan duniawi, manusia, atau masa depan tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Pertanyaannya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut akan apa yang dapat dilakukan manusia kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kekuatan dan otoritas tertinggi tetap berada di tangan Tuhan. Bagaimana ayat ini implikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Ketika kita merasa lemah dan takut, kita dapat berpaling kepadanya dan menemukan kekuatan yang kita butuhkan. Keyakinan pada Tuhan membawa kedamaian batin, kedamaian jiwa yang tak tergoyahkan. Kita dapat menghadapi segala tantangan dengan tenang karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Dengan keyakinan yang teguh, kita dapat melakukan apa yang benar tanpa takut akan konsekuensinya. Hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ayat ini mendorong kita untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerapkan ayat ini?
Ketika kita menghadapi masalah, kita dapat mengingat ayat ini dan menemukan kekuatan untuk menghadapinya. Ayat ini membantu kita untuk tidak takut akan penilaian atau perlakuan buruk dari orang lain. Ketika kita harus membuat keputusan yang sulit, kita dapat mencari tuntunan Tuhan dan mengambil keputusan dengan berani. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 adalah sebuah janji yang indah dari Allah bagi kita umatnya. Ayat ini memberikan kita dasar yang kuat untuk hidup dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dengan mengingat janji Tuhan, kita dapat menghadapi segala tantangan hidup dan percaya akan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhanlah kekuatan kita. Saat kita lemah, tetap kita ada pengharapan bahwa saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Tetaplah percaya, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini.
sungguh sangat melawat setiap pribadi kami pagi hari ini. Memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, memberikan kami kekuatan baru, pengharapan yang baru. Diberkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya keberkatan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.